Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak, stambuk E44121039. Saya akan menjelaskan materi dasar telekomunikasi. Materi pertama itu pendahuluan. Pendahuluan sendiri ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian komunikasi dan telekomunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi secara satu persatu atau antara kelompok komunikasi membutuhkan pengirim, orang yang melalui komunikasi untuk mentransfer pikiran mereka atau menyampaikan pesan. Pesan ini dikirim ke penerima, seseorang yang menerima pesan, dan akhirnya penerima harus memecahkan kode atau menafsirkan pesan. Ini terdengar cukup sederhana tetapi lebih rumit. Sedangkan telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, komunikasi suara merupakan jenis komunikasi paling umum digunakan, berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Contohnya dari komunikasi suara adalah komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum, contohnya radio RRI. Yang kedua, suara dan gambar merupakan jenis komunikasi yang menggunakan suara dan gambar, contohnya televisi. Yang ketiga, teks merupakan komunikasi antara seseorang yang hanya menggunakan teks saja, tanpa ada suara dan gambar, contohnya surat, email. Kemudian, sejarah komunikasi modern. Masa modern ini dimulai dari tahun 1455 hingga sekarang. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam bentuk kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada tahun 1837, Samuel B. Morse berhasil menciptakan telegraf. Telegraf tersendiri merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Dalam hal ini, Samuel juga dikenal sebagai penemu dari sandi Morse, yakni sandi dengan sistem represi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. 39 tahun kemudian, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Namun penemu sebenarnya dari telepon bukanlah Alexander Graham Bell. Ia adalah Antonio Meucci, seorang penemu kebangsaan Italia yang menemukan telepon pada tahun 1849, kemudian mematenkannya pada tahun 1871. Selama lebih seabad, seluruh penjuru dunia mengenal Bell sebagai penemu telepon. Namun pada Kongres di Amerika tanggal 11 Juni 2002, Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon. Telepon sendiri merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat berkembang dan memiliki banyak jenis. Bahkan, hingga kini beberapa telepon tetap tidak tergantikan, baik itu telepon rumah dengan kabel ataupun ponsel yang nirkabel. Kita mundur ke tahun 1822, di mana Charles Babbage menciptakan sebuah alat dengan nama Analytical Engine atau biasa disebut Different Engine. Alat inilah yang menjadi cikal bakal adanya komputer di masa kini. Di saat yang bersamaan, Augusta ada King Countess Lovelace atau lebih dikenal sebagai Ada Lovelace membantu Babbage dalam membuat komputer tersebut. Kemudian membantu Babbage menulis program komputer pertama di dunia,
yang diciptakan lewat analytical engine. Dalam hal ini, peran besar adalah menerjemahkan artikel Ligui Menabre. Seseorang matematikawan Italia ada juga menulis penjelasan awal tentang komputer dan perangkat lunak, serta menambahkan catatan mengenai metode kalkulasi nomor Bernoulli pada mesin yang dikembangkan bebas tersebut. Karena hal itu ada dikenal sebagai programmer komputer pertama di dunia. Sekitar 1 abad setelah penemu telepon pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan cikal bakal internet. Internet awalnya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan. Tujuan awalnya hanyalah untuk kepentingan militer. Pada awalnya jaringan ini hanya menggabungkan 4 situs saja. Yang membentuk satu jaringan terpadu. Barulah pada Oktober 1972, ARPANET dikenalkan secara umum. Tidak lama setelahnya, proyek ini berkembang pesat di setiap daerah dan setiap universitas ingin bergabung hingga membuat ARPANET kewalahan. Karenanya ARPANET dipecahkan menjadi 2, yaitu MILNET atau di keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DEPRA, Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Bersamaan dengan dikembangkannya ARPANET, email atau electronic mail juga dikembangkan. Tepatnya pada tahun 1971, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson menemukan dan mengembangkan email yang kita kenal sekarang, menggunakan file protokol bernama ChipNet dengan jaringan ARPANET. Email pertama yang berhasil dikirim oleh Tomlinson adalah sebuah pesan. Setahun kemudian, Tomlinson memperkenalkan ikon email yang menjadi pemisah dan pembeda antara username dan domain dari email yang dituju. Formatnya adalah username, email, dan domain. Hingga kini email telah banyak dikembangkan dan telah banyak situs yang menyediakan layanan email seperti Gmail dan Yahoo Mail. Email juga sangat sakral digunakan di dalam instansi-instansi baik pendidikan maupun pekerjaan. Seperti halnya di ITB, mailing list sangat sering dipergunakan dalam berbagai informasi dalam satu lingkar yang sama. Negara seperti Jepang bahkan lebih menggunakan email daripada sosial media lainnya untuk menghubungi teman atau kerabat mereka. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu komponen dasar sistem telekomunikasi. Model atau bagang komunikasi. Fungsi dari tiap komponen. Di atas, source system. Yang pertama, source fungsinya untuk menentukan data untuk dikirim. Yang kedua, transmitter, mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirim. Sedangkan transmission system fungsinya untuk mengirim data. Destination system, receiver fungsinya untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Destination fungsinya untuk pengguna data yang diterima. Fungsi tiap blok komponen. Fungsi tiap komponen penyusun blok diagram sistem komunikasi analog. Yang pertama, sumber informasi. Fungsinya untuk memberikan informasi sinyal masukan, dapat dalam bentuk audio, video, maupun bentuk basis lainnya. Transducer input. Fungsinya mengubah informasi masukan, audio, video, menjadi isyarat elektris sesuai dengan karakteristik komponen elektronika peralatannya. Modulator analog, mengikuti dan menyesuaikan isyarat pembawa proporsional pada perubahan isyarat elektrik masukan dengan media transmisi yang digunakan, misalnya gelombang radio. Media transmisi fungsinya dapat berupa kabel maupun non-kabel. Proses di penerima pada dasarnya adalah kebalikan dari proses di pengirim. Dengan kata lain, sistem komunikasi adalah simetris antara sisi pengirim dan sisi penerima dengan garis
Determinannya adalah media yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Materi ketiga yaitu komunikasi analog dan digital. Data dan signal. Data merupakan komponen yang mengandung suatu informasi. Berdasarkan karakteristiknya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data analog dan data digital. Data analog merupakan data yang ditampilkan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval, misalnya suara dan video mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Audio dalam bentuk gelombang suara akustik. Data digital merupakan data yang memiliki nilai-nilai yang berlainan dan memiliki ciri-ciri sendiri. Contoh data digital adalah teks, bilangan bulat, dan karakter-karakter lain. Data digital ditransmisikan dalam deretan bit. Sinyal merupakan represensi dari data yang membentuk gelombang elektromagnetik dalam komunikasi data. Data dikirimkan dalam bentuk sinyal-sinyal elektromagnetik pada saat transmitter mengirim sebuah sinyal ke receiver melalui sebuah media. Sinyal sebagai suatu fungsi waktu dan dapat diekspresikan sebagai suatu frekuensi. Spektrum atau jarak rentang frekuensi di mana sinyal berada dan bandwidth adalah ukuran dari spektrum. Semakin besar bandwidth, semakin besar data yang bisa dilewatkan. Pada kenyataannya, suatu sinyal elektromagnetik terdiri atas beberapa frekuensi, sehingga spektrum akan melebar sebanyak frekuensi yang terdapat pada sinyal tersebut. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital atau binar. Sinyal binar atau digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengumuman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal yang memiliki dua kondisi ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Satu bit bisa berupa 0 dan 1. Secara umum, jumlah puluh nilai yang terbentuk oleh gabungan bit adalah sebesar 2 buah. Digital pada dasarnya dikodekan dengan bentuk binar. Banyaknya nilai satu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Sinyal digital ini memiliki macam-macam keistimewaan yang unik, tidak bisa ditemukan pada teknologi analog, yaitu bisa mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya dan bisa membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Pemakaian yang berulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi bisa dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Bisa memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang menggunakan teknologi sinyal digital karena kelebihannya. Antara lain, 1. Sebagai penyimpan hasil pengolahan, sinyal digital lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Sebagai penyimpan sinyal digital dapat menggunakan media digital seperti CD, DVD, flash disk, hard disk. Sedangkan media penyimpan sinyal analog merupakan pita magnetik. 3. Lebih kebal kepada noise karena bekerja pada level 0 dan 1. Keempat, lebih kebal terhadap perubahan temperatur, lebih mudah pemrosesannya. Perbedaan sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dengan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini dikarenakan kenyataannya bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi dapat mencapai jarak yang jauh, tapi sinyal ini mudah dipengaruhi oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Sedangkan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sedangkan tidak mudah terpengaruh oleh draw
tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Proses analog ke digital. 3 langkah proses konferensi analog ke digital. 1. Pencuplikan adalah konferensi sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit yang diperoleh dalam pengembalian cuplikan. Sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit XA dalam kurung NT sama dengan X dalam kurung N dengan T adalah selang pencuplikan. Kuantitas adalah konferensi sinyal yang bernilai kontinu waktu diskrit menjadi sinyal digital bernilai diskrit. Waktu diskrit selisih antara cuplikan X dalam kurung N yang tidak terkuantitas dalam keluaran X dalam kurung N yang terkuantitas dinamakan gelat kuantitas. 3. Pengkodean. Dalam proses pengkodean, setiap nilai diskrit XQ dalam kurung N digambarkan dengan suatu barisan binar. Prinsip konferensi A garis miring D, sinyal analog dapat disusun kembali dari cuplikan yang memberikan bahwa laju pencuplikan cukup tinggi untuk menghindari masalah yang biasanya dinamakan penganalisaan. Perbandingan transmisi analog dan digital. Sinyal digital lebih tahan noise atau gangguan daripada sinyal analog sehingga lebih jernih bila digunakan untuk komunikasi. Hal ini terlihat dari percobaan dari bunyi yang dikeluarkan kedua transmisi yang berbeda. Yang kedua, pada transmisi digital lebih jernih daripada transmisi analog. Nilai sulit terjangkau sedangkan transmisi digital sudah pasti 0 dan 1. Hal ini dapat dilihat pada transmisi cahaya lampu indikator sulit diketahui sehingga nilainya. Sedangkan pada transmisi digital yaitu komunikasi Morse yang menghasilkan cahaya yang berkedip-kedip menunjukkan sinyal digital 1 atau 0. Pada analog, hasil yang dihasilkan kurang dapat dibaca dibandingkan dengan digital yang hasilnya pasti. Yang keempat, sistem data analog digunakan bila diperlukan kurang dapat dibaca dibandingkan dengan digital yang sudah hasilnya pasti. Yang kelima, sistem daya analog digunakan bila diperlukan lebih lebar bidang yang lebar atau quality yang lebih rendah bisa ditoleransi, sedangkan sistem digital digunakan bila proses yang akan dimonitor berubah secara perlahan atau lebar bidang sempit dan bila diperlukan ketelitian tinggi dan biaya yang rendah untuk setiap saluran. Yang keenam, mendesain atau suatu transmisi digital relatif lebih mudah dibandingkan dengan mendesain sistem transmisi analog yang sama. Hal ini terlihat karena praktikum rangkaian transmisi analog lebih rumit dan lama dibandingkan dengan transmisi digital. Yang ketujuh, pada transmisi analog makin tinggi gain analog receiver, maka feedback semakin besar, sedangkan pada transmisi digital semakin besar sinyal generator frekuensi, maka semakin cepat cahaya yang berkedip dan perlahan-lahan jadi nol. Materi keempat yaitu media transmisi atau kanal komunikasi dan model transmisi data. Kapasitas kanal atau data rate dan bandwidth. Kapasitas kanal merupakan salah satu parameter kinerja kanal transmisi. Kapasitas kanal adalah banyaknya informasi yang bisa dilewatkan dalam sebuah kanal transmisi. Mempunyai satuan bit per detik, semakin besar nilai kapasitas kanal, semakin banyak informasi yang dapat dilewatkan dalam sebuah kanal transmisi. Kanal merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari transmitter ke receiver. Berdasarkan teori Hughes, mengemukakan bahwa data rate tidak melebihi lebar pita frekuensi saluran. Oleh karena itu, data rate dibatasi oleh lebar pita frekuensi atau bandwidth sinyal transmisi. Konfigurasi saluran atau topologi half atau full duplex. Karakteristik yang membedakan macam-macam konfigurasi saluran dalam topologi atau dupleksitas. 1. Topologi dari sebuah hubungan data berkenaan dengan susunan fisik dari sebuah stasiun pada sebuah hubungan. Jika hanya terdapat dua buah stasiun, maka hubungan yang dapat dibangun di antara keduanya adalah point to point. Jika terdapat lebih dari dua stasiun, maka konfigurasi saluran atau topologi half atau full duplex. Karakteristik yang membedakan macam-macam konfigurasi saluran adalah topologi dan dupleksitas. 1. Topologi dari sebuah hubungan data berkenaan dengan susunan fisik dari sebuah stasiun pada sebuah hubungan. Jika hanya terdapat dua buah stasiun, maka hubungan yang dapat dibangun di antara keduanya adalah point to point. Jika terdapat lebih dari dua stasiun, maka harus digunakan topologi multipoint.
Dahulu, sebuah hubungan multipoint digunakan pada suatu kasus hubungan antara sebuah komputer atau stasiun primer dan satu set terminal atau stasiun sekunder. Tapi sekarang untuk versi yang lebih kompleks, topologi multipoint digunakan pada jaringan lokal. Yang kedua, dupleksitas. Dari sebuah hubungan berkenaan dengan arah dan waktu aliran sinyal. Dalam transmisi simplex, aliran sinyal selalu dalam satu arah. Sebagai contoh, sebuah perangkat input hanya dapat mentransmisikan dan tidak pernah menerima. Sebuah perangkat output, misalnya sebuah printer atau aktuator, dapat dikonfigurasikan hanya sebagai penerima. Simplex tidak lazim digunakan karena tidak dapat mungkin mengirim ulang kesalahan atau sinyal kontrol ke sumber data. Simplex identik dengan satu jalan atau satu lintasan. Media transmisi terpadu. Media transmisi terpadu adalah satu media yang mentransmisikan satu gelombang elektromagnetik atau data dengan cara menggunakan konduktor fisik. Contoh, kabel STP, yang merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi 2 pasang kabel atau 4 kabel yang setiap pasang dipilih. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, antenna akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk atau noise signal. Kabel UTP yang banyak digunakan dengan instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilih. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media dan di sekelilingnya. Coil cable adalah sebuah jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi melalui 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu tricoaxial dan tincoaxial cable. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, sorot optik terdiri atas multimode step index, multimode graded index, dan single mode step index. Media transmisi tak terpadu. Media transmisi tak terpadu atau juga media transmisi tidak terpadu ini adalah suatu jaringan yang menggunakan suatu sistem gelombang. Contohnya, gelombang mikron adalah suatu bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi yang melindungi kawasan UHF, SHF, serta EHF. Gelombang mikro itu banyak digunakan di satu sistem jaringan MAN, warnet, serta juga penyedia layanan internet. Yang kedua, satelit adalah suatu media transmisi. Fungsi utamanya adalah untuk menerima sinyal dari stasiun bumi serta akan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Yang ketiga, gelombang radio adalah suatu media transmisi yang dapat difungsikan adalah untuk mengirimkan suara ataupun data. Inframerah tersebut biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi dengan jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya pengendalian jarak jauh, contohnya remote control pada televisi dan juga alat elektronik lainnya. Komunikasi paralel, serial, asinkronus, dan sinkronus. Pada komunikasi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifatnya demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Komunikasi paralel, beberapa bit, biasanya 8 bit atau 1 bit, akan dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda, atau kabel atau saluran frekuensi, dalam kabel yang sama atau radio jalan, dan disinkronisasi untuk sebuah jam. Pada komunikasi serial, pada setiap waktu hanya 1 bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain,
Bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Model transmisi seperti ini dijumpai pada contoh seperti seorang pengguna menghubungkan terminal ke host komputer yang berada pada bangunan yang lain. Berikut pengiriman transmisi serial dari pengiriman ke penerima. Transmisi serial sinkron. Pada transmisi sinkron, sebelum terjadi komunikasi diadakan sinkronisasi load antara pengirim dan penerima. Data dikirim dalam bentuk blok data, disebut frame, yang berisi bit-bit pembuka, bit data itu sendiri, dan bit-bit penutup poststem bit. Ditambahkan juga bit-bit counter pada blok tersebut. Variasi ukuran frame melalui 1500 bit sampai 4096 bit dalam komunikasi sinkron. Sebelum line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 bit per detik. Transmisi serial asinkron. Pada transmisi asinkron, sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi cloud antara pengirim dan penerima. Data dikirim per karakter, dan masing-masing karakter memiliki bit start atau biasanya 0 dan bit stop biasanya 1, serta bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang setiap dicuplik. Stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start bit, 1 bit stop bit, 7 bit data.